Shalom, jemaat yang diberkati Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan oleh karena kasih dan rahmat-Nya. Kita diperkenankan untuk bertemu dalam ibadah di minggu ini. Kita sudah ada pada minggu sengsara Tuhan Yesus yang keempat. Untuk itu, sekalipun kita beribadah di rumah masing-masing, tidak mengurangi rasa sukacita kita untuk beribadah. Mari jemaat Tuhan, kita mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam doa sebelum membaca Alkitab dan mendengar perenungannya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa Pencipta, Pemelihara, dan senantiasa menyelamatkan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih di minggu-Mu yang kudus ini. Kami boleh dapat beribadah sekalipun kami ada di rumah kami masing-masing. Kesempatan indah ini ya Tuhan, kami mau ada di sekitar firman-Mu. Kami mohon ya Roh Kudus, bimbing dan tuntun kami oleh firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan. Biarlah kehidupan kami senantiasa dituntun, disegarkan, diperbaharui oleh terang firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami sudah siap mendengarnya. Demi Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, bacaan Alkitab untuk kita di minggu ini dalam perayaan Minggu Sengsara Tuhan Yesus yang keempat terambil dari Injil menurut Markus 14 ayat 32 hingga 42. Saya baca bagi kita sekalian. Di Taman Getsemani. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku berdoa." Dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki." Setelah itu, ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi lagi dan mengucapkan doa yang itu juga. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur. Sebab mata mereka sudah berat dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. Kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Cukuplah, saatnya sudah tiba. Lihat, Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Demikian jauh pembacaan Alkitab bagi kita sekalian. Yang disebut berbahagia adalah saya, saudara-saudari,
yang telah mendengar firman Tuhan, menyimpan, memelihara, dan melakukan dalam hidup tiap-tiap hari. Hosiana. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Minggu ini kita telah ada pada Minggu Sengsara Tuhan Yesus yang keempat. Masa sengsara Tuhan Yesus merupakan kesempatan yang baik bagi kita. Setiap anggota jemaat harus dengan sungguh-sungguh merenungkan kembali dan berusaha menghayati apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus demi menyelamatkan kita manusia yang berdosa ini. Saudara-saudara, di minggu perayaan sengsara keempat ini, oleh Majelis Sinode Gereja Masehi Injili di Timor, memberi tema spiritualitas doa. Bukan apa yang ku kehendaki, melainkan kehendakmu yang jadi. Tema ini merupakan doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Saudara-saudaraku, sikap apakah yang kita ambil sebagai orang Kristen jika kita mengalami penderitaan? Entah itu penderitaan karena sakit, karena masalah rumah tangga, karena gagal dalam usaha, karena berbagai-bagai masalah lainnya. Tentu masing-masing orang mempunyai sikap tersendiri. Ada yang acuh tak acuh, ada yang anggap biasa saja. Tetapi ada yang berusaha untuk pergi meminta bantuan dari orang lain. Entah itu orang pintar atau kedukun, untuk melihat dan membebaskan dia dari penderitaan. Dan ada pula saudara yang datang kepada Tuhan, menyerahkan semua penderitaan, masalah yang dialaminya kepada Tuhan lewat doa dan pergumulan, sehingga dapat kuat dalam menghadapi penderitaan, masalah yang dialami. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ada satu penyelidikan seorang ahli namanya Stephen. Ia menyelidiki tentang perilaku keagamaan. Pada waktu Perang Dunia Kedua, dikatakan ada 75% tentara yang menjawab di tengah-tengah bunyian peluru, mereka ingat Tuhan dan mereka berdoa. Dan ketika selesai perang, ada 29 yang menjawab mereka lebih taat beragama. Dan ada 30% yang menjawab pengalaman itu malah menjadikan mereka sekarang kurang beragama, kurang taat. Sedangkan ada 42% menjawab agama mereka sama saja ketika sebelum berperang dan ketika sesudah berperang. Biasa-biasa saja. Saudara-saudara, dari hasil survei ini, kita mendapat kesan bahwa kecenderungan manusia ketika menghadapi penderitaan, kesulitan, kematian, baru ingat Tuhan dan berseru berdoa kepada Tuhan. Melalui bacaan Alkitab kita saat ini, mari kita melihat dan belajar dari sikap Tuhan Yesus. Apakah yang ia buat di dalam menghadapi penderitaan yang berat sebagai manusia yang sejati? Teks bacaan kita Markus 14 ayat 32 sampai 42 mengisahkan tentang pergumulan doa Yesus di Taman Getsemani. Kejadian ini terjadi setelah perjamuan malam Paskah Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Seusai perjamuan itu,
Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya pergi ke tempat yang bernama Getsemani. Tujuannya untuk berdoa di sana. Doa bagi Yesus merupakan sesuatu yang penting dalam kehidupan dan pelayanannya. Ia selalu berdoa, baik pagi, petang maupun malam hari. Ia pergi ke tempat sunyi untuk berdoa. Dan sekarang kita melihat Tuhan Yesus mempersiapkan saat-saat yang bersifat paling menentukan di dalam kehidupan dan pelayanannya dengan berdoa kepada Bapanya. Yesus sadar bahwa saatnya makin dekat untuk melaksanakan karya sebagai seorang Mesias, bahwa ia akan diserahkan kepada tangan orang-orang berdosa dan mati dibunuh oleh para musuh-musuhnya. Yesus tahu bahwa ia akan mengalami penderitaan yang sangat mengerikan, dan itu secara gamblang penulis Injil Markus menyaksikan bagaimana situasi dan keberadaan Yesus sebagai seorang manusia dalam pergumulannya melalui ungkapan perasaan pergumulan Yesus demikian. Ia sangat takut dan gentar, hatinya sedih seperti mau mati rasanya. Lalu apa sikap Yesus menghadapi ketakutan akibat derita dan kematian yang mendekat itu, saudara-saudara? Yang Yesus lakukan adalah pertama, Yesus datang dan berdoa kepada Bapa di sorga dengan sungguh-sungguh. Peristiwa Getsemani memberikan pembelajaran tentang spiritualitas doa Yesus. Ketika menghadapi ketakutan akibat derita dan kematian yang semakin mendekat. Bahwa di tengah-tengah kesedihan yang mendalam, rasa takut yang melanda karena beratnya penderitaan, dan kematian yang akan menjemput, Yesus datang berdoa kepada Bapa. Dalam kerapuhannya sebagai manusia, ada rasa takut dan gentar, bahkan kesedihan yang mendalam dialami Yesus saat harus menghadapi penderitaan yang maha berat sebagai seorang Mesias. Dan saudara-saudara, penulis Injil Markus menggambarkan hal itu dengan mengatakan bahwa Yesus sampai merebahkan dirinya ke tanah untuk berdoa. Itu kita bisa baca pada ayat yang ke-35. Dalam tradisi Yahudi, berdoa sambil merebahkan diri ke tanah itu menunjukkan kondisi betapa beratnya penderitaan yang mesti dialami. Beratnya beban itu tampak saat Yesus berkata dalam doanya, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku." Saudara-saudara, cawan adalah simbol penderitaan atau simbol murka Allah yang akan ditanggung Yesus. Ada saat di mana Yesus ingin sekali melepaskan diri dari krisis batin dan beban pergumulan itu. Itulah sebabnya Yesus membutuhkan penyertaan dan kekuatan dari Allah selaku Bapanya di saat-saat kesedihan, rasa takut dan gentar, kengerian, derita dan kematian yang semakin mendekat. Karena itu, melalui doanya, Yesus secara total tersungkur, menyerahkan diri pada Bapanya. Dan dalam totalitas penyerahan diri itu, Yesus mendapat kekuatan
untuk keluar dari rasa takut, untuk keluar dari rasa gentar, dari kerapuhan serta kesedihan yang mendalam. Saudara-saudaraku yang dikasihi Kristus, sampai di sini perenungan bagi kita sekalian. Doa mesti merupakan sikap hidup orang percaya dalam menghadapi berbagai masalah kehidupan. Hanya dengan doa kita mampu menghadapi setiap kesukaran dan masalah hidup. Kunci yang memampukan Yesus tunduk pada kehendak Allah adalah hubungan yang erat, hubungan yang intim dengan Allah Bapanya melalui doa. Itulah yang memampukan Yesus menghadapi pergumulan berat yang menimpa dirinya. Saudara-saudara, saat ini kita semakin panik dan takut dan prihatin yang dalam karena pandemi virus corona 19 telah memakan banyak korban manusia, tetapi juga yang terpapar positif semakin bertambah atau yang mengalami berbagai penderitaan yang lain. Saudara-saudara, berhadapan dengan situasi seperti ini, marilah kita mencontohi Tuhan Yesus untuk ada di hadirat Bapa di sorga. Itulah tempat terbaik bagi semua orang yang ketakutan dan ada dalam penderitaan, ancaman maut, ataupun penderitaan dari berbagai masalah. Saudara, berada di hadirat Allah, kita mengerti bahwa maut tidaklah menentukan perjalanan hidup kita. Kehendak Allah sajalah yang menentukan mati hidupnya kita manusia. Selain itu, kehadiran virus corona juga mengingatkan kita akan betapa rapuhnya kita selaku manusia yang diciptakan Tuhan. Kesadaran akan kerapuhan kita sebagai manusia ini membuat kita terus berupaya secara maksimal untuk menjaga kesehatan sambil menyadari bahwa di ujung hari hidup manusia akan ada kematian. Entah dengan cara apapun dalam kehendak Tuhan. Saudara-saudara, pandemi virus corona adalah juga pembelajaran yang baik, yang positif untuk kita belajar tekun berdoa. Dan bergantung mutlak sepenuhnya kepada belas kasihan Tuhan. Sambil terus berusaha, terus merawat hidup dan alam sekitar serta tetap membangun relasi persaudaraan dengan sesama kita dengan penuh cinta kasih. Di Getsemani, Yesus memberi teladan bagi kita bahwa doa bukan pekerjaan yang sia-sia. Yesus berdoa sebanyak 3 kali dengan doa yang sama. Itulah yang diingatkan Yesus bagi murid-muridnya untuk berdoa dan berjaga-jaga. Tetapi ternyata di tengah-tengah pergumulan yang berat, ia melihat ternyata murid-muridnya sedang tidur. Semula Yesus berharap para murid dapat bersikap sebagai sahabat yang dapat mendampingi, yang dapat menguatkannya. Akan tetapi murid-murid tidak dapat menanggung apa-apa. Murid-murid tidak dapat menolongnya. Yesus menjalani pergumulan yang berat itu seorang diri. Tapi ia terus maju. Sungguh pun demikian Yesus terus dan terus mengingatkan dan meminta murid-muridnya untuk berjaga-jaga dan berdoa. Agar tidak jatuh ke dalam pencobaan. Saudara yang diberkati Tuhan. Berhadapan dengan pandemi virus corona 19 saat ini. Kita sadari ada begitu banyak keluarga yang kehilangan orang-orang terkasih mereka.
Mereka menjalani duka yang dalam karena kematian suami, istri, ayah, ibu, kakak, adik, dan sahabat-sahabat. Atau masih ada di antara saudara-saudara kita yang masih terus sementara dirawat di rumah sakit ataupun di rumah masing-masing. Bahkan ada saudara-saudara kita yang kehilangan pekerjaan, di PHK, yang gagal dalam usaha, dan pergumulan-pergumulan rumah tangga, pendidikan, dan berbagai masalah. Pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Sudahkah kehadiran saudara dan saya, kita, baik sebagai pribadi, individu, kelompok, lembaga, gereja, anggota jemaat, para presbiter, telah menjadi pendamping, telah menjadi sahabat, baik di kala susah maupun duka, bagi mereka yang ada dalam pergumulan yang berat? Ataukah kita tertidur seperti murid-murid? Peristiwa di Getsemani tidak boleh terulang bagi kita di abad ini, saat ini. Karena itu saudara berdoa dan berjaga-jagalah, supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan yang sama seperti murid-murid yang tertidur. Selanjutnya hal kedua yang patut kita belajar dan teladani dari sikap Yesus dalam doa di Getsemani, yakni bukan keputusasaan tetapi kemenangan. Saudara, kekuatan Yesus yang ia dapat dari totalitas penyerahan diri dan ketaatan kepada Bapanya menunjukkan Yesus berkata dalam doanya, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Dalam doa ini Yesus sama sekali tidak memaksa kehendak pribadinya kepada Bapa. Dalam ketegangan dan krisis yang hebat, Yesus tetap mengutamakan apa yang menjadi kehendak Bapa bagi penebusan umat manusia dan bersedia meminum cawan pahit. Yesus berdoa agar kehendak Bapanya yang jadi. Ia menyerahkan dirinya secara total pada kehendak Bapa. Dan karena itu, ia mempersiapkan hati yang tulus, tunduk sepenuhnya pada kehendak Bapanya. Saudara, doa Yesus merupakan tanda bahwa Yesus dapat mengatasi persoalannya sendiri. Ia dapat mengatasi rasa takut, rasa gentar, dan kesedihannya. Doa Yesus saat ini adalah suara kemenangan bahwa ia siap dan bersedia mengorbankan dirinya sebagai wujud ketaatan dan kesetiaan kepada kehendak dan rencana Bapa bagi keselamatan umat manusia. Yesus rela menanggung penderitaan dengan kematian yang akan dijalaninya kelak. Dalam kepercayaan penuh bahwa Bapanya tidak akan meninggalkannya. Kehendak Bapa dituntaskannya tanpa berbantah, karena itu pilihan yang diambil adalah jadilah kehendakmu. Perenungan bagi kita saudara-saudara, spiritualitas doa Yesus mengajarkan kita umat percaya untuk meneladani sikap doa Yesus yang benar, yakni membiarkan kehendak Allah berlaku dalam hidup kita. Tidak mengatur Tuhan dalam doa-doa kita atau memaksa kehendak kita untuk Tuhan penuhi. Tetapi sebaliknya, sikap doa kita adalah memberi diri sepenuhnya untuk diatur oleh kehendak Allah. Maka kita akan tetap bersyukur walaupun penyakit kita belum sembuh. Walaupun penyakit kita belum pulih. Walaupun air mata kesedihan kita masih mengalir. Kalau kita masih gagal dalam usaha,
dalam pekerjaan kita. Kalau pergumulan rumah tangga kita masih terus kita alami, kita mesti mencoba lagi sampai kehendak Tuhan nyata atas kita. Kita dengan senang hati terus datang menyerahkan semua pergumulan kita kepada Tuhan. Kita belajar dari Yesus yang meminta dalam doanya apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk berlaku bagi dirinya. Meskipun kehendak Bapa yang berlaku adalah derita dan kematian. Sikap Yesus mengajarkan kepada kita tentang bagaimana semestinya menghadapi berbagai pergumulan berat dalam hidup ini. Bahwa kita akan tetap berdoa dan bersyukur. Tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi. Doa seperti inilah yang mesti menjadi doa setiap orang percaya, saudara dan saya. Dalam menghadapi beratnya tantangan dan penderitaan. Biarlah kita terus berdoa. Doa adalah napas hidup orang percaya. Selagi saudara dan saya masih bernafas, kita berdoa agar Allah di dalam rohnya terus memelihara dan bekerja. Sehingga kita dimampukan untuk menghadapi berbagai tantangan, cobaan, penderitaan. Firman Tuhan mengingatkan kita dalam Kolose 4 ayat 2. Bertekunlah dalam doa, dalam pada itu berjaga-jagalah. Sambil ingat pesan Yesus, roh memang penurut, tetapi daging lemah. Karena itu, bertekun dalam doa dan berjaga-jagalah supaya kamu tidak jatuh ke dalam pencobaan. Tuhan menyertai dan memberkati kita. Shalom. Amin. Ya Allah, Tuhan pencipta, Allah penyelamat, dan Allah yang senantiasa memelihara, melindungi, menyertai, dan menghibur kami. Kami bersyukur dan berterima kasih di mana Engkau membawa kami umat-Mu untuk ada lagi dalam persekutuan beribadah di minggu merayakan sengsara Tuhan Yesus yang keempat. Bersama dengan jemaat-Mu dalam ibadah yang berlangsung di rumah masing-masing. Terima kasih ya Tuhan untuk keselamatan, untuk kehidupan, untuk penyertaan-Mu. Kami bersyukur untuk kesempatan ada di sekitar firman-Mu. Biarlah Tuhan menolong, melengkapi firman-Mu untuk terus kami dapat hidup seturut kehendak-Mu. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedikit pun. Ajarlah kami untuk di setiap pergumulan penderitaan Getsemani kami terus ada di hadirat-Mu, berdoa sungguh-sungguh dan menanti apa menjadi kehendak-Mu, bukan kehendak kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam persekutuan ini ya Tuhan, kami mau berdoa bagi jemaat-Mu yang ada di tiap rumah tangga masing-masing dengan segala keberadaan dan pergumulan hidup. Kiranya Tuhan ada bersama, menguatkan iman percaya dalam setiap kehidupan mereka. Kami berdoa, kiranya Tuhan tetap memberkati setiap usaha dan pekerjaan. Kami berdoa kiranya Tuhan juga ada dan sertai bersama jemaat-Mu yang ada dalam sakit. Baik itu yang ada dirawat di rumah-rumah sakit maupun yang ada di rumah masing-masing. Kami percaya bahwa Tuhan, Engkau sanggup dan mampu untuk ada, menguatkan, menyembuhkan setiap jemaat-Mu yang ada dalam penderitaan sakit. Kiranya Tuhan menolong memberkati setiap anak cucu, keluarga, saudara bersaudara yang senantiasa ada dan melayani. Biarlah mereka dapat melayani dengan penuh sukacita damai sejahtera sebagai bentuk kehadiran Tuhan yang selalu hadir dan ada pada setiap pergumulan anak-anak-Mu. Berkati juga para medis, setiap obat makan minum yang dipakai. Biarlah itu menjadi proses pemulihan yang sedang dan terus Tuhan buat. Terima kasih untuk semua yang terbaik
yang Tuhan buat. Kami juga berdoa bagi setiap jemaat-Mu yang dalam pergumulan di mana mereka ada dalam kesusahan karena kehilangan orang-orang yang mereka kasihi, baik itu suami, istri, ayah, ibu, saudara-saudari mereka, sahabat-sahabat mereka. Tuhan, berikanlah penghiburan kekuatan yang datang dari Tuhan. Bahkan juga melalui sesama yang terdekat. Tuhan terus menghibur dan menguatkan. Agar biarlah hari-hari hidup ini menjadi hari-hari hidup yang tidak merasa bahwa mereka sendiri. Tetapi ada dalam pertolongan dan kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi mereka yang oleh karena pandemi COVID-19 ini mengalami pergumulan-pergumulan yang berat terhadap usaha dan pekerjaan, terhadap berbagai-bagai pergumulan hidup yang membuat mereka susah dan tak berdaya. Tuhan ada dan memberkati. Berikanlah jalan keluar yang terbaik agar mereka juga dimampukan untuk dapat mengais kehidupan dan Tuhan menyediakan berkat yang secukupnya. Pakai kami semua sebagai alat di dalam tangan-Mu untuk terus menjadi saluran berkat bagi sesama. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi yang sehat dan kuat. Tuhan tetap pelihara dan lindungi dengan seluruh pergumulan hidup masing-masing. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mau berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan, berikanlah hikmat kemampuan kepada mereka. Sehingga apa yang menjadi kebijakan untuk keselamatan kesejahteraan banyak orang, itulah yang dapat dijalankan. Terkhusus ya Tuhan, upaya untuk memutus mata rantai pandemi COVID-19 ini. Berbagai upaya-upaya yang baik Tuhan memberkati. Termasuk ya Tuhan, setiap pribadi kelompok. Tuhan menolong kami semua untuk juga secara sungguh-sungguh mengikuti protokol kesehatan. Dengan begitu bukan saja kami menjaga diri kami, tetapi juga menjaga keselamatan banyak orang. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa bagi para petugas kesehatan. Tuhan tetap lindungi, selamatkan mereka bersama keluarga mereka. Semua orang yang memberi diri untuk kemanusiaan, Tuhan menolong menyertai mereka sekalian. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk seluruh pelayanan-Mu yang berlangsung di Jemaat Shalom Kupang. Baik itu secara online, Tuhan memberkati. Rencana kami untuk tanggal 14 Maret minggu depan, kami akan memulai beribadah secara bersama-sama di rumah gereja. Ya Tuhan, biarlah Engkau menyertai kami semua, agar kami boleh beribadah secara bersama-sama di dalam pertolongan dan kasih Tuhan. Inilah syafaat kami ya Tuhan, sempurnakanlah itu menurut kehendak-Mu, jangan menurut kehendak kami. Demi Kristus Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin.